Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan Yesus, Tuhan kita selalu memberkati adik-adik. Dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik, pagi hari ini kita tetap melakukan ibadah kita secara daring. Jadi tetap fokus, tetap juga membuka Alkitab dan membacanya dan mendengarkan apa yang nanti Sus Nur Cahaya sampaikan. Karena Minggu pagi ini Sus Nur Cahaya yang akan membawa firman ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang baik ini yang Kau berikan kepada kami dan adik-adik. Ya sekali lagi Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh Sus Nur Cahaya nanti Bapa bisa menjadi rema, bisa menjadi pelita dan terang bagi kami dan adik-adik di masa-masa yang saat ini melanda dunia bahkan negara kami, pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu akan memberikan hikmat dan marifat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas ibadah yang Kau berkati ini Bapa. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur kita terdapat dari Mazmur 37 ayat 27-29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan saat ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1-8. Kejahatan manusia.
Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata. Salam adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu hari ini. Firman Tuhan dari kitab Kejadian 6 ayat 1 yang ke-8. Tadi kita sudah membacanya. Tema kita yaitu dekat Tuhan beroleh karunia-Nya. Apa arti dekat adik-adik? Itu menandakan jarak kita, jarak tempuh kita. Jarak kita dekat, dapat ditempuh, tidak jauh, dapat dijangkau. Itulah arti daripada dekat. Hal ini berarti bahwa dekat dengan Allah. Bagaimana kita dekat dengan Allah adik-adik? Yaitu melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan mendekatkan diri selalu kepada Tuhan melalui doa kita. Adik-adik, dalam kitab Kejadian ini menceritakan bagaimana ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di tengah bumi ini. Dan juga semakin banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi pada zaman Kejadian ini. Bahwa kejahatan manusia semakin banyak di muka bumi ini sehingga membuat hati Tuhan sedih dan kecewa kepada ciptaannya. Adik-adik, kita ketahui bahwa di kitab Kejadian ini ada dua kelompok manusia. Di sini diceritakan yaitu anak manusia, anak perempuan manusia, dan anak-anak Allah. Kelompok dua manusia ini yaitu bahwa anak perempuan manusia berarti orang-orang yang pergi dari hadapan Allah, dan anak-anak Allah yaitu orang yang memanggil dan berseru kepada Tuhan senantiasa. Bahwa dengan adanya dua golongan umat manusia pada zaman kitab Kejadian ini, sehingga di dalam bersosial interaksi mereka berbaur, mereka saling bersosialisasi, saling mempengaruhi. Nah, di sini diceritakan bahwa anak-anak yang meninggalkan Tuhan, yang kerap melakukan kejahatan, selalu lebih banyak mempengaruhi daripada anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Bahwa mereka saling mempengaruhi sehingga kejahatan semakin banyak di muka bumi. Semua melakukan kejahatan, namun hanya satu yang Tuhan berkati, yang menyenangkan hati Tuhan, yang mendapat karunia daripada Tuhan, yaitu Nabi Nuh pada zamannya. Kita mungkin sudah mengetahui, adik-adik sudah mengetahui bagaimana kitab Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga yang memberikan karunia kepada Nuh
untuk diselamatkan dari air bah pada saat itu. Nuh mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Dia dekat kepada Tuhan melalui doanya, melalui iman kepercayaannya, melalui ketaatan dia dan kepercayaan dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga kita adik-adik, mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Tuhan yang ada di kitab kita ini. Apalagi sekarang zaman semakin menakutkan, pandemi positif, jumlah yang positif semakin banyak, membuat hati kita gelisah, membuat hati kita ketakutan setiap hari. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita adik-adik? Semua serba online, ibadah juga online. Tetapi kita boleh bersyukur, sampai saat ini Tuhan memberikan kita karunia, kesehatan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Adik-adik juga diberikan kesehatan, diberikan kepintaran untuk belajar, sehingga kebosanan-kebosanan juga lambat laun pasti tidak merasa bosan lagi. Yang ada hanya sukacita di dalam hati dan pikiran kita. Dengan cara apa kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan? Yaitu dengan membaca doa, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berdoa di setiap waktu. Adik-adik, saat ini mari dengan segala keterbatasan kita, yang kita sekarang dibatasi untuk berinteraksi, bersosialisasi, dengan keterbatasan kita, mari kita mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Kita mendekatkan melalui doa-doa kita, melalui iman kita, firman Tuhan. Kita dapat membacakan semua apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Sebagai kita anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Sehingga kita dapat melakukan segala firman Tuhan, segala ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita memuliakan nama Tuhan di dalam segala tingkah laku kita. Khususnya adik-adik teruna saat ini. Ya, mari adik-adik berkomitmen. Dekatkan diri kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Sehingga kita memperoleh karunia daripada Tuhan. Ada satu kitab yang membuat kita kuat, yaitu di Mazmur 62 ayat kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya adik-adik, dekat dengan Allah aku tenang. Oleh sebab itu bagaimana tadi diterangkan kita mendekat kepada Tuhan? Yaitu membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya dapat memberikan kita senantiasa kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang saat ini serba menakutkan, serba mengecewakan. Tetapi Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Kita percaya, kita selalu meminta kepada Tuhan melalui doa kita. Kita mempercayakan juga kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan pasti menyelamatkan kita di bumi ini. Tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya berseru, tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti firman-firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca. Itu bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar saja, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sebagai adik-adik teruna juga harus melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya adik-adik, mari berkomitmen. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita dalam menjalani hari-hari kita
kita tidak menjadi takut, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kita juga mendapat karunia daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan hingga pada saat ini. Kami bawa saja mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan agar kami dapat memahami apa yang telah kami dengarkan tadi. Juga Tuhan, kami juga ingin berdoa buat orang tua kami sedang mencari nafkah dalam masa pandemi ini. Berkatilah mereka Tuhan, berilah mereka kesehatan, panjang umur, dan jauhlah mereka dari segala mara bahaya dan penyakit, agar mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan benar. Dan juga Tuhan, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan yang sedang menghadapi masa pandemi ini. Berkatilah pemimpin negara kami ini, Presiden Bapak Joko Widodo dan para menteri-menterinya. Berkatilah mereka Tuhan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Juga Tuhan, kami juga ingin berdoa buat gereja kami ini, GPIB Immanuel Medan. Berkatilah gereja ini Tuhan agar menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa nama yang sempurna, sempurnakan dalam nama Yesus Kristus, jauh salah kami hidup. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa di dalam doa syafaat kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati kiranya bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini tetap dilindungi dari rongrongan orang yang jahat dan pandemi ya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami mulai dari Bapak Presidensi sampai dengan jajaran yang paling rendah ya Tuhan, agar pemimpin-pemimpin kami selalu takut akan Engkau dan benar-benar melayani rakyat di mana mereka memimpin di setiap daerah-daerah ya Bapak. Terkhusus kami berdoa buat kota kami, kota Medan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami mulai dari gubernur dan wali kota ya Bapak, agar wali kota kami juga memimpin dengan bijaksana, takut akan Engkau di dalam mengatasi pandemi dan melayani rakyatnya, masyarakat kota Medan khususnya Tuhan. Berkati kota kami, di mana kami tinggal dan di mana kami berada, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik dan bisa kami memuliakan nama-Mu sepanjang waktu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada bangsa dan kota kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja, terkhusus gereja GPIB, terkhusus lagi gereja GPIB Immanuel ya Bapa. Engkau berkati para pendeta, para majelis, para pengurus dan pelayan Bapa di dalam menjalankan misi gereja-Mu ya Tuhan, visi gereja-Mu ya Bapa di surga. Engkau berkati semua kegiatan dan program pelayanan di tengah-tengah masa pandemi saat ini Bapa, agar selalu berdampak kepada lingkungan di sekitar Tuhan, agar selalu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Dan kiranya pelayanan-pelayanan-Mu, terkhusus pelayanan PT di GPIB Immanuel ini Bapa di surga, bisa memberikan dampak juga buat adik-adik kami di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, di dalam mereka menghadapi pergumulan-pergumulan mereka, dan di dalam mereka dalam belajar akan iman Kristen, percaya kepadamu ya Tuhan, dari adik-adik kami. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan gereja kami ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu lah yang jadi ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami juga Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka agar mereka mengatasinya dan menjalani pergumulan mereka dengan takut akan Engkau Tuhan, dan benar-benar mengingat firman yang telah mereka dengarkan, firman yang mereka telah camkan di dalam hati mereka, agar mereka bertindak seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa buat kedua orang tua adik-adik kami dan wali-wali adik kami. Kau berkati kesehatan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berikan mereka hikmat marifat agar mampu membimbing adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga buat semua kebaikan dan kekuatan yang Kau berikan pada kami semua, para pelayan dan adik-adik, para pengurus gereja, dan kepada orang tua wali-wali adik-adik kami ya Tuhan. Hingga saat ini Engkau mampukan kami melalui masalah-masalah, terutama di tengah pandemi,
yang berkepanjangan saat ini ya Bapa di surga. Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau menghalaukan kami dari mara bahaya. Engkau menghalaukan kami dari sakit penyakit. Dan Engkau menyembuhkan kami. Dan Engkau mensejahterakan kami di tengah kesusahan ya Bapa di surga. Kami percaya ini semua kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami hadir kembali di sini memanjatkan pujian dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini, termasuk persembahan yang kami kumpulkan. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan pengorbananmu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dan di dalam diri-Mu ku berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Kami bersyukur lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan kami lebih mendekatkan lagi hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.